Ahoy! Ya, selamat datang kembali di channelnya Mister Muh ya. Kali ini saya akan ditemani dengan tamu kita, adik kita, Nah, Dedi ya. Seorang sastrawan juga ya, seorang relawan juga yang bergerak di bidang pendidikan non formal. Ya, di sini nanti kita akan sharing-sharing ya tentang pengalaman aku pribadi, tentang pengalaman Dedi. Kita pokoknya bicara lepas saja ya, iya, Dedi ya. kebetulan lagi weekend kan, jadi kita berkunjung kemari. Iya, jadi pas ini weekend, jadi datang kemari ya udah ini dadakan ini. Oke, Dedi lebih agak ringan boleh ini bersandar. Iya, Iya, jadi Dedi eh, sebutkanlah kemarin apa saja sih pengalaman yang di bidang kerelawanan ya, maksudnya di bidang pendidikan non formal selama ini kegiatannya, aktivitasnya iya. apa saja gitu. Eh, Terima kasih, Mister Hmm, Mu. Yang pertama sudah mengizinkan duduk nih di kursi yang kemarin saya sempat lihat apa ya, ada part pertama ya iya, di channel itu yang saya rasa, ini kayaknya saya harus naik langsung nih gitu. Ternyata diajak syuting nih, nah iya gitu. syuting. Diajak untuk ngobrol bareng secara langsung di depan kamera. eh Apa ya, dari cerita Mister Mu kemarin banyak menyinggung juga terkait dengan pendidikan non formal, kerelawanan. Kebetulan saya juga di situ kan kemarin ya gitu. Sampai hari ini juga di situ. Tapi jam terbangnya udah pasti jauh lebih tinggi nih, Mister Mu kan. Nah, eh saya sempat ngelihat di part pertama kemarin sampai kayak, ini kan harus ada lagi nih part kedua, part ketiga gitu kan. Makanya saya datang kemari. Saya mau nanya nih. Saya lah yang nanya, jangan saya ditanyakan. Kalau saya masih Saling baru, bertanya, saling bertanya. masih baru kan. Kemarin sempat menyinggung, ini kan Mister Mu di dunia pendidikan terus ini ya, terus bergerak sampai hari ini. Saya mau nanya nih, Hmm. kayaknya dari perjalanan hidup, perjalanan pendidikan Mister Mu sendiri lumayan eh, banyak pasti lika-likunya. Pasti. Mungkin boleh nggak kita bahas dari SD-nya Mister Mu nih? Di tingkat SD itu gimana sih perjalanannya gitu? Oke, Di fase-fase yang kemarin menyinggung soal bagaimana orang tua sudah salah satunya sudah tidak menemani, gitu ya. Ini pasti proses yang ini. Ini coba boleh nggak berbagi gitu? iya, boleh ya Bang Ded. Sebenarnya aku awal mulanya aku nggak kurang nyaman sih kalau buat konten, karena aku sebenarnya orangnya di balik layar dan aku sebenarnya orangnya nggak pede di depan kamera nih, baik foto maupun video gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu ternyata banyak support dari teman-teman, ayo dong buat Berbagi. berbagi pengalaman supaya teman-teman di luar sana mungkin bisa mengambil pelajaran dari, karena aku juga sampai ke titik ini banyak belajar dari pengalaman orang. Oke. Aku suka sharing-sharing, aku suka interview orang. Nah, aku ambil hikmahnya dari proses sebuah perjalanan hidup seseorang. Makanya bisa sampai ke titik ini salah satunya. Jadi gini Bang Ded, dari SD ini SD ya, ya. kita SD dulu ya, Oke, karena SD. karena aku nggak TK Bang Ded. Itu tadi lagi-lagi karena nggak ada biaya Dulu itu ya. memang jarang ya TK, atau kalau Tapi dulu ada, TK teman ada. aku juga ada TK Oke. gitu. Cuman aku nggak TK Langsung karena SD. langsung SD. Karena itu tadi ya, ya nggak ada ayah, ya ibu Oke. juga kerja seharian, tentunya kan. Ya. Jadi pengalaman di SD, Bang Ded aku daftar pertama aja sama orang tua. Daftar pertama waktu SD. Di hari pertama diantar. Enggak, daftar sebelum kan, kalau pendaftaran sekolah itu kan Oke, sebelum. oke, sebelum masuk. Oke. Baru kan hari pertamanya aku berangkat sendiri, tidak diantar karena ibu aku kerja dan ibu aku nggak bisa izin sering-sering. Dan Bang Ded dari SD kelas 1 sampai kelas 6 ibu aku nggak pernah ke sekolah, ngambil rapot juga aku sendiri. Dari awal daftar Ya, sampai dari kelas 1 sampai kelas 6. iya, enggak, awal daftarnya tetap sama orang Iya. tua, tapi masuk hari pertamanya aku sendiri. Makanya ketika aku lihat gitu kan, teman-teman nyari bangku dulu kan ada istilah di antara orang Iya, tuanya orang tua, dicarikan langsung. bangku. Kalau nggak orang tuanya entah abangnya entah kakaknya kan. Tapi aku sendiri, makanya aku cari bangku sendiri. Nah, nanti kan orang itu nengok ya orang tuanya ya, Iya, di didampingi jendela-jendela biasanya. jendela di pintu gitu ya. Ah. Aku nggak menyaksikan di antara keramaian orang yang di depan pintu kelas atau di jendela itu tidak ada perwakilan dari aku keluarga, misalnya
kakak atau abang atau ibu. Kalau ayah sudah meninggal kan, tentunya bapak sudah meninggal. Jadi nggak ada gitu. Jadi tapi di situ aku menyadari ibuku kerja. Aku selalu terdoktrin mindsetku, ibuku kerja, nggak boleh sedih, nggak boleh, harus kuat gitu. Oke, Walaupun gini Bang Ded, walaupun kita nengok kawan-kawan kita enak ya mereka Iya. ya. Ada orang tuanya, nanti dijemput, nanti dikasih alat tulisnya, nanti waktu jajan ditemani jajan Tunggu, dulu. tunggu. Di posisi umur yang baru berapa tahun tuh kelas 1? 6 atau 7 tahun aku pun juga Sudah bisa mengerti kondisi itu. bisa. Oke. Makanya aku dari dulu mungkin ya, kayaknya aku perlu ke psikolog nih ya. Heeh. Kayaknya aku dewasa sebelum usianya nih. Masih kelas 1 SD, Iya. baru masuk yang harusnya Iya. orang tuanya menyaksiin Dan gitu aku ya. masih ingat sekali pada waktu itu ketika teman-teman banyak yang mengantar, aku berpikir gini, ya udah aku nggak apa-apa, nggak ada yang ngantar, ibuku kerja, cari duit, cari Oke. makanan gitu. Aku masih anak usia itu bisa berpikir gitu. Makanya aku tidak nangis, tapi nangisnya mungkin dalam hati ya. Oke. Ya pasti ya Iya. rapuh ya. Kita siapa sih nengok kawan kita gitu kan. Terus malamnya kalau pergi sekolah, nanti kan dia salaman sama bapaknya, kan gitu kan, dikasih uang jajan atau dicium misalnya. Aku nggak dapat momen itu karena kan memang bapakku sudah meninggal kan tuhnya. Jadi aku kan yatim dari kecil yang memang ya aku kadang-kadang rindu gitu kan momen yang anak diantar ayahnya atau anak diantar keluarganya, karena aku memang pergi sekolah tuh sendiri, pulang sendiri. Tuh ya, ganti baju sendiri. Tuh ya. Jadi nggak ada yang diurusi ya, dikasih makan, maksudnya kemana-mana sendiri. Makanya aku mandiri dari kecil sebenarnya. Tuh ya. Aduh, tunggu, lep dulu nih sedikit. Oh ya sedih. tisu. Belum lah Bang Oke. Deddy. Di kelas 1 tadi sudah mengerti kondisi ibu ya waktu itu yang memang bekerja. Lalu di kelas 2, kelas 3 ngambil rapot tadi itu juga memang Iya, kebetulan aku ya belajar sendiri dan alhamdulillah aku tuh selalu dapat 10 besar. Ranking ya. Di Dulu SD kan ya? di SD itu ranking besar, dan aku ya karena penurut juga guru-guruku banyak sayang sama aku kan. Aku masih ingat sekali dulu kelas 1 wali kelasku Bu Espandiangan. masih inget ya. Kelas 2 Bu Ramlah gitu-gitu. Yang kelas 3 Bu Norani gitu kan. Nurani atau Norani gitu kan. Pokoknya aku dan guru-guruku baik, tapi sebaik-baiknya guruku semuanya baik. Tapi aku ada pengalaman Mudah-mudahan ibu guru yang tadi disebutin sehat ya. sehat. Sampai Kemarin hari aku ini. baru jumpa Bu Ramlah sama suaminya. Terus aku doakan langsung, ya Allah berilah guru-guruku ini Ini Bu, kesehatan. kalau ibu nanti nonton nih siswa ibu udah luar Iya. Terima kasih. Aku ingat SD-nya sampai Untuk sekarang. guru-guru ya. Aku ingat SD-nya sampai sekarang. SD Negeri nomor 1011883. Wah, Nah, masih ingat. masih ingat. Sukses terus SD-nya. Karena gini Bang Ded, aku suka sekolah. Aku suka sekolah ya karena mungkin pelampiasan ya, di rumah pun juga kesepian ya, ibu nggak ada. Ibuku tuh pergi habis subuh udah pergi kerja, bertugas sebagai cleaning service di salah satu perusahaan yang ada di Medan. Jadi perginya habis subuh, aku belum bangun ibuku udah pergi kerja, jadi nggak jumpa kan. Iya. Nah, satu harian pulangnya juga itu mau maghrib. Jadi Bang Ded, aku kalau seandainya kalau aku di jam-jam 6 itu mau maghrib, aku udah nungguin itu, nengok dari rumah nenek, kan tinggal rumah nenek ya, menumpang ya, nengok ke ujung gang. Kalau kereta belok pasti ibuku pulang, karena ibuku dulu sama keponakannya kan. Sudah numpang. tahu jam-jamnya ya. Sudah, jadi momen jam 6 itu aku selalu menunggu di teras yang melihat ke gang, aku mengharapkan ibuku sudah pulang gitu. Kebayang nih, saya jadi Mau sedih. di posisi itu Iya. gitu ya. Karena gini Bang Ded, satu harian kita nggak jumpa loh. Gitu. Iya. Kita bangun tidur, ibu sudah pergi kerja kan, ibu aku udah pergi kerja. Terus nanti pulangnya maghrib. Maghrib itu kan aku jam 9 udah tidur itu kan. Jadi jumpanya satu hari, dan itu bertahun-tahun gitu. Sampai di kelas 6 tadi. Iya. Jadi aku betul-betul sendiri gitu. Nah, kenapa aku suka sekolah? Kan aku punya teman gitu. Aku ya di rumah pun juga itu. Makanya aku dulu jarang bolos sih gitu ya. Maksudnya aku memang suka rajin sekolah. Sakit pun aku sekolah, karena di rumah pun aku kesepian kan, juga nggak ada teman kan tuh ya. Jadi tisu banget. Itu dikasih tisu. Ini ada. Aduh. Ini di Aku sebenarnya kalau cerita gini, sebenarnya bukan kita itu Aku mengingat masa lalu. Kalaupun aku menangis, aku merasa gini, semua itu terlewati ya gitu.
alhamdulillah semuanya terlewati. Tapi memang pada waktu posisi itu nggak nyaman sekali. Gini, kita lihat sekitar kita, ada ayahnya, ada ibunya, sering bersama. Ayahnya kerja, dia bersama ibunya, bersama saudaranya. Kalau aku sendiri, Bang Ded, aku sendiri. Yang aku merasa, dan aku tapi tidak pernah menyalahkan keadaan. Nah, dari kecil aku tuh nggak pernah menyalahkan keadaan, bahwasanya ya Allah, aku nggak tahu ya, dari dulu ya Allah gitu. Maksudnya aku selalu ngomongnya dalam hati, ya Allah, nggak apa-apa ibu kerja. Maksudnya gini, ada engkau ya Allah yang nemenin aku. Jadi aku sebenarnya tetap apa ya? Aku merasa dekat gitu. Dan aku selalu kayaknya mendapat pertolongan Allah, walaupun ujian hidupku itu ya keluarganya tidak lengkap. Aku di umur 1-2 tahun tuh aku sudah menjadi yatim gitu kan. Tapi aku merasa Allah tuh sayang gitu. Dan aku nggak pernah menyesali dan nggak pernah menyalahkan keadaan. Nah itu, dari kecil aku nggak pernah menyalahkan keadaan. Ya udah memang iya, tapi ku jalanin aja gitu. Ya ku nikmatin, tetap bersyukur intinya. Dari kecil tuh aku memang udah bersyukur. Oh iya dah, aku masih punya ibu gitu. Oh iya, aku masih bisa sekolah. Jadi aku banyak bersyukur sih Bang Ded, itu dari kecil.